bersama saya Kak Syifa. Pada video kali ini, kakak akan memperlihatkan praktikum pembuatan larutan kimia dari zat padat. Nah, zat yang akan kakak gunakan yaitu gula atau rumus kimianya adalah C12H22O11. Nah, gini ya teman-teman, sebelum kita melakukan praktikum, kita harus tahu dulu nih alat dan bahan yang harus digunakan itu apa saja. Yang pertama yaitu tentu saja kita membutuhkan gula pasir ya, atau rumus kimianya C12H22O11. Nah, selain itu kita membutuhkan air atau aquades. Kemudian labu takar, atau karena kita menggunakan bahan yang ada di rumah, jadi menggunakan botol minum dengan ukuran 500 ml, karena nanti kita akan membutuhkan air sebanyak 500 ml. Selain itu, kemudian ada timbangan untuk menimbang berapa banyak gula yang kita perlukan. Langkah pertama, kita membutuhkan aquades atau air, untuk kemudian ditambahkan garam. Nah, tapi kita belum tahu nih garam yang harus ditambahkan itu berapa, maka kita harus melakukan dulu perhitungan, yaitu seperti ini. Nah, untuk mengetahui berapa gram gula yang diperlukan, kita menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, pertama-tama saya akan menggunakan 1 molar, kemudian kita harus menghitung. Gramnya itu adalah yang ditanyakan ya, berapa gram gula yang kita perlukan. Kemudian berarti kita tulis lagi. Kemudian kita itu harus mencari MR dari gula atau dengan rumus kimia C12H22O11. Caranya seperti ini. 12 kali 12 tambah 1 kali 22 tambah 16 kali 11. Hasilnya yaitu 144 ditambah 22 tambah 176. Jadi MR-nya itu sebanyak 342. Setelah diketahui MR-nya, kita masukkan ke dalam rumus. 342 kali 1000. Kemudian volume yang saya gunakan itu sesuai dengan jumlah labu takar atau botol minum ini, yaitu sebanyak 500 ml. Jadi kita tulis 500 ml. Nah, setelah itu tulis 1 kali 1000, maksud saya sama dengan 1000 gram per, ini dikalikan ya. Jadi hasilnya itu 171.000. Nah, jadi gramnya adalah 171.000 dibagi 1000 sama dengan 171. Nah, jadi gula yang kita butuhkan untuk ditambahkan ke dalam larutan yaitu sebanyak 171 gram. Nah, setelah diketahui 171 gram, kita langsung saja yuk coba. Pertama-tama kita timbang dulu sebanyak 171 gram gula. Kita masukkan ya, menggunakan sendok. Karena saya menggunakan timbangan yang bukan yang skalanya kecil, jadi kita kira-kira saja ya, 100 gram lebih sedikit. Belum, tambah lagi. Wow, banyak ya ternyata. Sedikit lagi. Nah, kalau dirasa sudah cukup, kita masukkan gula tersebut ke dalam air. Karena tidak mungkin kita masukkan semuanya, kita masukkan secara bertahap. Setelah itu kita aduk ya. Tidak apa, di sini tidak sangat berlarut juga. Nanti kita kocok setelah dipindahkan ke dalam botol minum. Kita masukkan ke dalam botol minum.
lagi airnya. Kita tambah lagi gula. Setelah itu kita aduk-aduk lagi. Kalau bisa agak lama saja biar berlarut ya. Sebenarnya teman-teman, kalau ingin lebih cepat itu kita bisa dengan cara melarutkannya itu dibakar. Jadi gulanya itu akan cepat berlarut dengan airnya. Tapi tidak apa, kita langsung masukkan saja ke dalam botol. Oke, sedikit lagi ya. Karena ini sedikit lagi yang dibutuhkan, takutnya airnya kelebihan, kita masukkan saja gulanya ke dalam botol semuanya. Kita masukkan semuanya. Ya, ada yang jatuh-jatuh ya teman-teman. Sebenarnya untuk memudahkan harusnya kita menggunakan corong ya. Tapi karena ini dibuatnya di rumah, jadi kita gunakan saja alat seadanya. Dan mungkin hasilnya juga tidak seakurat apabila kita menggunakan alat-alat kimia. Karena ini banyak yang terbuang ya teman-teman, mohon maaf. Jadi kita kira-kira tambahkan saja setengah sendok ya. Jadi emang agak kurang akurat untuk beratnya, tapi tidak apalah, ini mah untuk belajar saja ya. Kita masukkan. Setelah itu kita tambahkan air sampai botol ini penuh, karena botol ini itu banyaknya itu sebanyak 500 ml. Oh. Sip. Setelah itu kita kocok saja. Nah, kita kocok saja ya teman-teman sampai gulanya itu berlarut dengan air. Oke, dan jadilah larutan gula. Gitu ya teman-teman, mudah kan? Cuma kita harus menghitung terlebih dahulu berapa gram gula yang dibutuhkan. Dan mohon maaf, mungkin takarannya tidak tepat. Jadi ini bisa saja tidak tepat 1 molar ya, tapi tidak apa, kan kita lagi belajar ya. Nah kan tadi kita telah membuat larutan gula ya. Di video kali ini kita akan memperlihatkan praktikum pembuatan larutan kimia dari zat cair, atau dengan kata lain mencairkan ya teman-teman. Nah video ini akan lebih mudah daripada video yang sebelumnya, karena alat bahan yang digunakannya pun tidak terlalu banyak, dan pembuatannya juga cukup simpel. Kita hanya perlu memerlukan ini air gula yang telah kita tadi buat sebanyak 500 ml 1 molar. Kemudian aquades atau air, dan labu takar yang ukurannya cukup besar. Pertama-tama kita itu harus menghitung terlebih dahulu berapa volume yang dibutuhkan jika saya memerlukan pencairan sebanyak 0,5 molar. Kita hitung dulu ya teman-teman. Rumus dari gula itu kan tadi C12H22O11. Nah, sebanyak 500 ml 1 molar. Kita akan mencairkan ini menjadi 0,5 molar. Maka berapa volume yang diperlukan? Jadi kita menggunakan rumus pencairan, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1 yang telah kita gunakan atau yang tersedia yaitu sebanyak 1 molar dikali 500 ml dikali 0,5 dikali V2 atau yang akan kita cari. Nah, langsung saja kalikan 500 sama dengan 0,5 V2. Jadi V2 sama dengan 500 per 0,5. Jadi volume yang kita
perlukan, yaitu sebanyak 1000 ml. Tapi belum cukup sampai di sini. Ini adalah volume menurut perhitungan. Nah, kita cari volume air itu sebanyak berapa. Jadi 1000 ml dikurangi volume pertama, yaitu 500 ml. Jadi volume tambahan yang kita perlukan itu sebanyak 500 ml. Nah, kita tadi tahu ya bahwa volume air yang kita perlukan itu sebanyak 500 ml. Berarti kita harus menambahkan air sebanyak 500 ml. Pertama-tama kita masukkan dulu ya larutan gula yang telah kita buat ke dalam labu ukur yang ukurannya lebih besar. Pindahkan. Setelah itu kita mencampurkan 500 ml air. Nah, kebetulan saya telah menyiapkannya, yaitu ini. Botol ini pun berukuran 500 ml. Jadi kita cukup mencampurkannya saja. Oke, kita masukkan semuanya. Seperti inilah pencairan terjadi. Jadi kita telah berhasil membuat larutan cair dari larutan gula dicairkan menjadi larutan gula juga, tapi volumenya lebih banyak. Oke, teman-teman mengerti? Sekian dari kakak. Semoga video yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.